Pernah nggak sih ngerasa pusing banget sama masalah yang kayaknya ruwet dan nggak ada ujungnya? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah kerangka berpikir canggih langsung dari dunia intelijen yang dirancang khusus untuk mengubah kekacauan jadi sebuah kejelasan. Kutipan ini, wah pas banget buat ngegambarin tantangan zaman sekarang. Musuh kita itu bukan lagi tembok benteng yang kelihatan jelas, tapi jaringan yang nggak kasat mata. Persis kayak jaring laba-laba super tipis yang nyatu sama kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita melawan sesuatu yang bahkan nyaris gak bisa kita lihat? Ya, kita ini sebetulnya ada di tengah-tengah apa yang disebut sebagai perang kecerdasan yang nggak pernah berhenti. Medan perangnya bukan lagi di darat atau udara, tapi di lingkungan yang super kompleks dan kacau. Dan senjatanya? Informasi. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Cara kita mikir yang lurus-lurus aja, yang linier, itu udah nggak relevan lagi. Kita sekarang berhadapan sama tantangan di mana sebab akibat itu kabur banget. Satu kejadian kecil, boom, bisa jadi pemicu efek domino yang luar biasa besar. Alat berpikir kita yang lama, ya emang nggak didesain buat ngadepin yang kayak gini. Oke, terus gimana dong cara kita menavigasi semua kerumitan ini? Well, sumber yang kita bahas ini nggak cuma nunjukin masalahnya aja, tapi juga nawarin solusi. Yaitu sebuah sistem berpikir yang benar-benar baru yang dirancang khusus untuk menembus semua noise atau kebisingan informasi. Ini bukan cuma sekumpulan tips dan trik ya. Anggap aja ini kayak sistem operasi baru buat otak kita. Tujuannya itu bukan cuma biar kita paham, tapi biar kita punya keunggulan. Biar kita bisa ngeliat apa yang orang lain gak lihat, dan dengan sadar memenangkan perang kecerdasan itu. Jadi, analisis tingkat lanjut ini bukan cuma satu alat serbaguna. Bayangin aja, ini kayak satu workshop atau bengkel kognitif yang isinya lengkap banget. Di dalamnya ada belasan alat berpikir yang kalau kita kelompokkan bisa jadi 3 fungsi utama yang saling mendukung. Alurnya itu sebenarnya simple dan elegan banget. Ada 3 langkah. Pertama, kita bongkar dulu masalah gedenya jadi potongan-potongan kecil. Kedua, kita cari hubungan dan pola-pola tersembunyi yang nyambungin potongan-potongan itu. Dan terakhir, ini yang paling krusial, kita rakit lagi semua potongan itu jadi sebuah pemahaman yang sama sekali baru. Oke, kedengerannya keren ya, tapi gimana sih prakteknya? Gimana caranya kita mengubah lautan data yang berantakan jadi sebuah wawasan yang jernih? Yuk kita bedah prosesnya lebih dalam lagi. Disinilah letak perbedaan kuncinya. Analisis biasa itu seringnya berhenti di tahap membedah. Kayak kita bongkar mesin, terus udah. Sementara analisis tingkat lanjut, ini ngajak kita selangkah lebih maju. Tujuannya bukan cuma ngebongkar, tapi membangun kembali. Menciptakan sesuatu yang baru, yang nilainya jauh lebih besar daripada sekedar gabungan bagian-bagiannya. Langkah paling awal namanya dekomposisi. Coba bayangin deh, kita punya masalah gede. Kenapa ya penjualan bulan ini turun drastis? Wah, kan nggak bisa dijawab langsung. Makanya kita pecah-pecah dulu masalahnya jadi bagian yang lebih kecil dan bisa kita lihat. Oke, kita cek harganya, kita cek tim marketingnya, kita cek customer service-nya, kualitas produknya, dan lain-lain. Oke, setelah semua potongan masalahnya tergeletak di depan kita, baru kita masuk ke tahap analisis yang lebih dalam. Nah, disinilah kita mulai jadi detektif. Kita cari benang-benang jaring laba-laba yang nggak kelihatan tadi. Apa hubungannya? Ada pola apa? Ada yang aneh nggak? Semua titik data yang tadinya kelihatan acak, mulai kita sambung-sambungin. Dan sampailah kita di langkah pamungkas yang benar-benar jadi pembeda, sintesis. Ini tuh kayak seninya menenun. Semua kepingan informasi, semua pola yang kita temukan tadi, kita tenun jadi satu permadani makna yang utuh dan punya cerita. Ini lompatan besarnya, dari cuma tahu fakta jadi benar-benar paham ceritanya. Jadi, sintesis itu bukan cuma buat keren-kerenan di atas kertas ya. Ini adalah lompatan kognitif yang paling penting. Proses inilah yang mengubah data-data yang acak-acakan jadi pengetahuan yang solid. Pengetahuan yang akhirnya ngasih kita keyakinan dan dasar yang kuat buat ngambil tindakan. Nah, kerangka kerja yang canggih ini ternyata bukan cuma buat mata-mata atau jenderal perang loh. Ini adalah alat bantu berpikir buat kita semua, buat siapapun yang mau ngambil keputusan lebih cerdas di tengah dunia yang makin hari makin rumit. Coba deh, sekarang pikirin satu keputusan besar yang lagi Anda hadapi. Mungkin soal karir, keuangan, atau bahkan hubungan. Daripada pusing sendiri, coba pakai sistem ini. Pertama, dekomposisi. Pecah-pecah dulu semua faktor yang terlibat. Terus, analisis. Lihat plus minusnya. Cari pola-pola yang mungkin nggak kelihatan.
Baru deh, sintesis. Rangkai semua itu jadi sebuah solusi, sebuah jalan keluar yang mungkin, sebelumnya nggak pernah kepikiran sama sekali. Jadi, intinya apa? Intinya begini, peperangan paling penting yang kita hadapi itu seringnya terjadi di dalam kepala kita sendiri. Di perang kecerdasan kita sehari-hari, baik itu di kantor atau di kehidupan pribadi, punya sistem berpikir yang lebih baik itu bukan lagi sekedar keuntungan, tapi bisa jadi penentu segalanya. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Gimana caranya Anda mau mengupgrade sistem operasi di kepala Anda?